Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rifan Firdaus dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Hari ini akan berbagi bagaimana penggunaan Learning Management System atau PILEP yang sering kita kenal istilah PILEP. Ya, saat ini karena masa pandemi COVID, penggunaan atau traffic penggunaan PILEP ini menjadi tinggi, ya. Seperti kita ketahui, untuk pembelajaran daring atau e-learning itu untuk Politeknik Kesehatan se-Indonesia difasilitasi oleh BPSDM dalam sebuah web yang istilah disebut dengan nama PILEP atau Virtual Learning Poltekkes. Nah, karena semua Poltekkes berada dalam satu web itu, sehingga ketika masa pandemi COVID ini, semua Poltekkes menggunakan PILEP dan trafficnya cukup tinggi. Dampaknya adalah terutama di hari Senin sampai Jumat, di hari pembelajaran rutin itu sering terkendala login, dalam artian jaringan putus atau servernya down, sehingga dosen ataupun mahasiswa terkendala untuk login. Nah, dan untuk di Poltekkes Kaltim sendiri, dari pihak pimpinan ada kebijakan kita menggunakan Learning Management System sendiri atau LMS yang sama-sama berbasis Moodle juga. Tampilannya pun sama, seperti ini. Nah, aksesnya di sini di learningpolitekkeskaltim.ac.id. Ya, tampilannya sama karena berbasis Moodle. Ini cukup ringan. Kenapa? Karena yang menggunakan hanya di Poltekkes Kaltim saja, tidak bergabung dengan Poltekkes yang lain. Nah, kemudian pengguna Learning Management System atau LMS ini ada tiga user, ya. Yang pertama adalah mahasiswa, ya, sebagai yang belajar, kemudian dosen yang mengajar, dan admin yang mengelola, mengatur proses pembelajaran ini, membantu menjembatani hal-hal teknis yang perlu disiapkan. Nah, tentu saja teman-teman admin ini bekerjanya di awal, di tengah, dan di akhir, ya. Oke, untuk sesi kali ini saya akan berbagi hanya untuk user admin dulu, bagaimana peranan admin dalam Learning Management System, ya. Mungkin nanti di sesi yang lain saya akan bahas, akan berbagi lagi untuk mahasiswa dan dosen, ya. Oke, ini untuk admin, ya. Peranan teman-teman admin yang pertama adalah teman-teman admin sebelum pembelajaran adalah membuat user mahasiswa, ya. Mahasiswa di program studinya dibuat usernya. Dan kebijakan kita di Poltekkes Kaltim, setiap program studi, setiap prodi itu ada admin LMS atau admin PILEP-nya, ya, sehingga memudahkan untuk koordinasi di masing-masing prodi. Yang kedua adalah membuat cohort. Cohort ini nanti mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tahun masuk atau berdasarkan kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat user dosen. Keempat adalah membuat course. Course ini nanti ada semesternya, mata kuliahnya, dan pertemuan yang ada di RPS yang diberikan oleh dosen koordinatornya. Kemudian menyiapkan menu setiap pertemuan, ya. Setiap pertemuan itu harus ada pendahuluan, kemudian ada materi, ada diskusi, ada tugas mandiri, ada kuis, dan ada referensi, ya. Kemudian setelah pertemuan itu jadi, maka kita harus menambahkan siapa yang akan belajar di pertemuan itu, ya. Maka nanti akan dimasukkan siapa mahasiswanya, siapa dosennya. Kemudian teman-teman juga menjembatani atau memfasilitasi kalau misalkan dari mahasiswa ataupun dosennya terkendala dalam hal untuk login, mungkin lupa password atau lupa ID, ya, kita membantu. Dan yang terakhir adalah teman-teman melakukan rekap laporan, ini baik nilai maupun keaktifan, ya. Atau barangkali kita ingin membayar atau melihat kinerja dosen. Nah, nanti log activity-nya dari dosen kita akan bisa cetak atau kita laporkan ke bagian prodi. Oke, yang pertama kita akan mencoba membuat user, ya. User mahasiswa dan dosen.
user ini untuk mahasiswa dan dosen bisa ditambahkan secara manual. Tapi kalau misalkan jumlah mahasiswanya 100, maka cukup melelahkan ketika teman-teman admin memasukkan satu persatu. Nah, kita gunakan saja cara cepatnya, bagaimana mengupload mahasiswa dan dosen. Semuanya sama, jadi tidak perlu dibedakan, satu file saja untuk mahasiswa dan dosen. Oke, yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman perlu file Excel, ya, file Excel seperti ini yang sudah saya contohkan. Nah, ini. Ya. Jadi dalam Excel itu ada kolom first name, last name, username, password, dan email. Ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman admin meminta dengan di prodi dengan mahasiswanya, mungkin membutuhkan waktu yang lama, ya, sehingga kita buatkan saja dulu email berdasarkan secara acak saja. Nanti ketika dosennya, mahasiswanya sudah login, baru diminta untuk merubah alamat emailnya. Ini contoh misalkan nama mahasiswanya, first name-nya adalah latihan 4, kemudian last name-nya LMS, username-nya ini kebijakan kita untuk Poltekkes Kaltim kita gunakan NIM ya, dengan huruf kecil ya, NIM P0722 sekian-sekian misalkan ya. Kemudian untuk dosennya ini nama dosennya siapa ya, misalkan nama dosennya saya misalkan ini Ripan. Nah, kemudian misalkan nih NIDN-nya berapa ya, dan passwordnya disamakan aja biar tidak lupa ya. Ini untuk password awal. Kemudian bagaimana cara kita membuat email secara cepat? Kita gunakan emailnya nanti adalah misalkan username @gmail ya, baru username. Caranya ini sama dengan kita klik di sini, kemudian dan tanda petik. Kita mau apa emailnya, misalkan Gmail ya, @gmail.com. Oke, tutup petiknya dan enter. Nah, ini emailnya secara otomatis akan sama dengan username. Ya. Oke, kita copy saja ke bawah. Ya. Nah, inilah nanti yang akan kita upload. Ya, kita upload sebagai user dosen dan user mahasiswa. Ini posisinya masih belum tahu siapa dosen siapa mahasiswa. Ya, karena nanti rule-nya, peranannya teman-teman admin yang menentukan. Jadi username ini mau dia dosen, mau dia mahasiswa, inputnya sama cukup dalam satu file. Ya. Yang ini di save ya, caranya file save as. Misalkan ini saya beri nama upload user latihan mahasiswa dan dosen. Dan formatnya adalah CSV ya, teman-teman harus save as ke CSV ini ya. Oke. Kemudian ingat di mana nyimpannya ya. Ini di save. Nah, karena nanti ini yang akan kita upload. Yes. Nah, ketika oh ya, ini untuk username ini teman-teman akan dapat NIM mahasiswa ya dari prodi. Silahkan berkoordinasi dengan pihak prodi atau bagian kemahasiswaannya, data-data mahasiswa. Dan kebijakan kita untuk Kaltim juga menggunakan NIDN ya, NIDN dosen untuk username-nya. Oke, berikutnya kita lakukan bagaimana menguploadnya ya. Oke. Ini pertama, ini webnya ya, landing Kaltim tadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita login dulu, login kita sebagai admin ya. Ini contoh login saya. Kita ke site home. Nah, kita ke site administration. User. Kita pilih account-nya. Nah, di sini ada pilihan add a user. New user ya, user baru. Ini satu persatu kalau kita gunakan ini. Namanya, passwordnya, sampai ke sini dan tinggal di create ya. Kalau kita punya mahasiswa misalkan 200 orang, maka 200 kali kita mengisi ini dan saya rasa itu tidak efektif. Kita akan lakukan dengan cara cepat ya.
yaitu dengan langsung saja di upload user. Klik upload user. Oke. Di sini nanti akan muncul kolom, nah seperti ini. Kita pilih di mana choose a file, di mana kita simpan filenya tadi. Upload a file, choose a file. Ini tadi di sini ya. Ini ya contohnya yang saya buat. Upload nama filenya ini, formatnya sudah CSV. Open, upload. Oke, ini abaikan saja, kecuali nanti ada trouble, teman-teman bisa edit di sini ya. Ini biarkan saja. Row-nya kalau misalkan kita jumlahnya banyak, kita butuh tampilkan orang ya kita maksimalkan aja sampai semuanya biar kita bisa lihat secara keseluruhan jumlah tampilan yang akan kita masukkan usernya. Klik upload. Oke. Nah, ini ya. Nih latihan 4, latihan 5, latihan 6, ini Ripan, dosen 2, 3. Statusnya oke, betul ya. Kalau misalkan ada warning di sini, maka dilihat apa pemberitahuannya, apakah kesalahan user atau salah duplikasi email, karena email tidak boleh juga sama ya. Oke. Kemudian ini biarkan saja sampai ke bawah ya. Kita pastikan bahwa memang jumlahnya sama dengan yang kita buat tadi ya, ada 14 ya. Nah, ini 13 ya dengan ini 1 sampai di sini. Sama lengkap. Ketika itu sudah lengkap maka kita upload. Ya. Upload. Ya. Ya, ada 13 user ya. Ada 13 orang user, kemudian kita pilih continue. Pastikan jumlahnya sama ya dengan yang tabel kita upload. Kalau jumlahnya kurang, berarti kita harus lihat siapa yang belum masuk, di mana letak kesalahannya. Kita continue. Oke, untuk memastikan kita cek apakah user tadi sudah masuk atau belum. Kita browse di sini. Ya. Ini kita lihat ya, misalkan latihan 4 kita cari add filter. Oke, ya sudah masuk. Berarti akun ini sudah terdaftar. Nah, nanti akun ini yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen, minta mereka login dan silahkan dirubah emailnya, ya emailnya ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan mereka terkendala lupa password, mereka akan reset ke email masing-masing. Nah, sehingga kalau mereka sudah rubah, itu akan memudahkan. Tapi kalau ini email belum jelas alamatnya kemana, maka akan teman-teman admin akan selalu ditanya oleh usernya baik dosen maupun mahasiswa. Oke, itu kita cara tadi membuat user mahasiswa dan dosennya menguploadnya. Yang berikutnya adalah kita perlu mengelompokkan, ya, mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tahun masuknya, ya. Kenapa? Ini tergantung sih kita mau pakai kelas atau tahun masuk. Kenapa kita perlu membuat cohort kelompok mahasiswa ini? Untuk memudahkan. Kenapa? Karena begitu kita masukkan dia dalam pertemuan 1, maka dia masuk di semester berapa, kita bisa memudahkan untuk kelasnya. Ya. Oke, caranya seperti ini. Ya. Kita ke set home tadi, ya. Kemudian ke set administration, kemudian user, account, pilih cohort. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa cohort di sini kelihatan, ya. Ada 48 mahasiswa, ada 50 mahasiswa, ini yang sudah dibuat oleh teman-teman admin sebelumnya. Nah, kita misalkan mau buat
baru ya, add new cohort, sini klik. Ya. Saya misalkan membuat mahasiswa D3 keperawatan ya. Ini latihan aja biar latihan D3 keperawatan 2019. 2019 ini misalkan dia yang masuk di tahun 2019 ya. Oke, kemudian kita set change. Ya, oke. Ini dia yang saya buat latihan D3 keperawatan, tapi 0 ya. 0 artinya belum ada mahasiswa yang ditambahkan dalam grup itu ya. Cohort itu istilahnya ya grup ya. Belum ada mahasiswanya 0. Sehingga kita perlu tambahkan, kita klik yang di sini assign gambar ada orang sini, klik. Nah, siapa yang mau kita tambahkan? Nah, kalau kita menggunakan NIM, kita akan mudah mengingatnya ya. Karena setiap mahasiswa kan punya NIM yang ada kode depannya berbeda, nanti ada nomor urutnya. P0 722 misalkan ini ya. Nah, ini cari. Oke. Tadi seperti yang saya buat ada latihan 4 5 6 7 ya, kita lihat ini. 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ya, oke. Ini tadi 72 nih 73, tinggal tambah. Ini yang tiganya. Oke, kita masukkan 8 sampai 9 di sini, klik. Sudah di blok ini. Add. Oke, sudah masuk. Tadi ada yang 2212. Ini. Oke. Nah, inilah mahasiswa yang tadi saya buat dari 4 sampai 11 ya. Ini mahasiswa yang ada di kelas, misalkan kelas D3 keperawatan yang masuk tahun 2019. Ini cohortnya, ini grupnya ya. Sehingga nanti memudahkan teman-teman admin untuk menambahkan mereka dalam pembelajaran. Oke. Kalau untuk dosennya tidak perlu dibuatkan cohort karena dosen kan jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan mahasiswa. Karena satu dosen mengajar mahasiswa. Jadi yang perlu ditambahkan itu adalah mahasiswanya. Ya, seperti kalau kita analogikan dalam suatu ruang kelas, ya kita punya kelas, ya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, kelas-kelas itu akan diisi oleh satu dosen dan misalkan 40 mahasiswa. Nah, 40 mahasiswa ini yang harus dimasukkan dalam cohort atau grup tadi, ya. Jadi ada kelas A 40 orang masukkan di situ, kelas B, sehingga mereka tidak bercampur. Jangan sampai nanti kelas A masuk di kelas B masuk di kelas C, itu akan mengacaukan pembelajaran karena mengganggu nanti mata kuliahnya. Ya. Oke, itu membuat cohort. Kemudian berikutnya, teman-teman juga teman-teman admin memfasilitasi membuat course. Ya. Nah, kebijakan kita di Poltekkes Kaltim itu bahwa kita buat course-nya itu pertama dari yang paling besar itu jurusan, kemudian program studi, ya di bawahnya lagi tahun masuknya, habis tahun masuk nanti ada semester, habis semester nanti ada mata kuliah, habis mata kuliah nanti baru masuk ke setiap pertemuan. Ya. Nah, dari jurusan, prodi, semester sampai mata kuliah itu masuk dalam course, ya. Kemudian ketika nanti perkuliahan, pertemuan 1, 2, 3 sampai berikutnya itu masuk dalam kategori. Oke, seperti ini tampilannya. Kita coba ya. Ke dashboard lagi, kemudian kita pilih site home. Oke. Nah, kita mau membuat course-nya. Misalkan saya mau membuat course di jurusan keperawatan. Ya. Nah, kita langsung pilih manage course. Nah, ini sudah saya buatkan. Ya. Ini yang sudah saya buatkan ada di keperawatan, kebidanan, teknologi laboratorium medis, gizi, dan prokes. Ini adalah jurusan. Ya. Jadi di Kaltim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jurusan. Nah, di bawah jurusan ini ada program studi. Ya.
Nah, kalau kita lihat tadi seperti ini tampilannya ya. Jadi, nah ini mohon maaf ini ada kesalahan. Teman-teman admin coba dicek. Harusnya di sini prodi yang masuk di sini ya, bukan mata kuliah. Ya. Nah, kita lihat ini keperawatan prodinya. Kemudian kita masuk ke prodi, misalkan prodi sarjana, kita masuk ke prodi sarjana. Di dalam prodi sarjana ada tahun masuknya, ya. Ada mahasiswa yang tahun masuk di 2016 sampai 2020. Nah, kemudian misalkan kita masuk ke sini, maka di dalamnya ada semester, ya, semester yang sedang berjalan. Tentu saja mahasiswa itu akan dia masuk tahun 2016 sampai lulus pun dia akan masuk di tahun 2016 ini course-nya, ya. Jadi tidak pindah-pindah, ya, masuk di sini saja. Nah, ini contoh semesternya, ya. Kemudian kita masuk dalam semester itu ada mata kuliah. Nah, ini contoh teman-teman membuat UAS ya. Karena UASnya kita gunakan online. Ya. Oke. Tadi keperawatan. Ya. Nah, ini kalau kita manage course, kita bisa lihat seperti ini ya. Ini teman-teman admin sudah membuat di sarjana nih ya, tahun masuknya tadi seperti ini. Nah, misalkan saya di sini saja ya, misalkan saya contohkan karena ini masih kosong ya. PJJ ini ya. PJJ, di PJJ saya mau menambahkan tahun masuk. Ya, caranya saya klik di PJJ-nya. Ya. PJJ kan sudah prodi ya, tadi ini jurusannya di keperawatan, pendidikan jarak jauh D3 keperawatan di prodi. Saya mau buat tahun masuk di prodinya. Ya. Misalkan ini tahun 2020. Ya. Diisi create nama kategori, kemudian diklik create kategori. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, sudah masuk. Untuk mengeceknya apakah memang sudah masuk atau belum, dilihat saja di bagian sini ya, PJJ. Nah, masuk ya. Sudah masuk. Tahun masuk 2020. Kemudian kita mau menambahkan nanti ada lagi yang masuk di 2021 ya. Seperti itu lagi. Yang perlu diperhatikan adalah posisinya ini aja ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Bareng kategorinya. Tahun masuk 2021. Nah, oke, itu course-nya dalam bentuk tahun masuk ya. Oke, nah ini ada kesalahan. Harusnya tahun masuk itu sejajar dengan tahun 2020 ini. Bagaimana merubahnya? Diklik saja di sini. Kita edit. Sorry, kita klik yang di sini ya. Ini action menu, edit. Kita rubah ya. Dia masuk di sini. Save. Oke, nah benar sudah ya. Kemudian apa yang harus kita buat lagi? Setelah tahun masuk, maka kita buat semester. Ya. Nah, misalkan di tahun 2020 ini kita buat semesternya semester 1 dan 2 ya. Klik sini, klik kategori semester 1. Oke. Kemudian kita ini sudah semester 1, kita masukkan lagi misalkan semester 2-nya. Klik lagi.
Oke, ini perhatikan posisinya betul ya di tahun masuk 2020. Create. Ya, muncul seperti ini. Kita cek di sini, betul nggak sudah masuk. Ya, betul ya, 1, 2. Tapi ini masih kosong. Kenapa? Karena belum ada mata kuliahnya. Nah, sekarang teman-teman adalah menambahkan lagi mata kuliahnya dalam semester ini. Ya, create new kategori. Mata kuliahnya misalkan keperawatan dasar manusia. Oke. Terus ada mata kuliah lain lagi, misalkan bahasa Indonesia. Nah, makanya teman-teman admin perlu mendapatkan RPS, RPS dari masing-masing dosen, sehingga kita bisa membuatkan menu-menu ini. Ya. Nah ini, ya dibuat sejumlah, ini contohnya 2 saja, sejumlah mata kuliah yang ada di semester 1 itu. Nah, kemudian kita akan membuat pertemuan ya. Jadi kalau yang sering kan ada 14 pertemuan dalam satu RPS. Nah, kita buat pertemuannya dengan cara bukan di course lagi tapi di kategori. Ya, pastikan dia posisinya, misalkan kita menambahkan di keperawatan dasar manusia pertemuannya. Oke, kita lihat di bagian sini, sebelah kanan sini. Oh, yang ini kita mau cek dulu ya, apakah sudah ada, kita refresh. Nah, betul ya. Ini sudah ada KDM dan bahasa Indonesia. Kita lihat isinya belum ada pertemuannya. Nah, sekarang kita buat pertemuannya di sini, create new course. Kalau kita belum tahu atau kita belum dapat RPS, ya kita buat tulis saja misalkan pertemuan 1, di bawahnya pertemuan 1. Nah, misalkan di RPS itu sudah ada judulnya, misalkan pertemuan 1 anatomi atau ini cara pemasangan NGT atau pemasangan NGT lah materinya. Ya, sudah tinggal di save and return. Oh, ini sudah ada ya, sudah ada. Maka ini tidak boleh lagi, ini copy saja. Sudah ada dengan yang lain membuat nama pertemuan 1 juga. Oh ya, sebelum itu diperhatikan course format ini ya. Tetap pilih topik format juga, tapi yang dipilih ada 6. Kenapa ada 6? Nanti 1 isinya pendahuluan, 2 isinya materi, 3 isinya tugas forum diskusi, 4 isinya tugas mandiri, 5 kuis, dan yang terakhir 6 itu adalah referensi. Jadi topik format itu isinya itu. Oke, ini sudah namanya course full name-nya ini, course short name-nya ini, copy saja dari atas, save. Ya, ini dia sudah masuk. Kemudian kita mau buat pertemuan yang kedua, create lagi. Pertemuan kedua. Pertemuan kedua misalkan materinya anatomi panggul. Oke, seperti tadi copy saja lagi. Kemudian course formatnya tadi sama 6. Ya, save. Nah, oke. Ini kalau seperti ini nanti urutannya akan terbalik. Coba kita refresh ya. Kita lihat. Nah, ini kan harusnya pertemuan 1 dulu. Ya, kita ngerubahnya di sini. Ya, kita naikkan saja nih pertemuan 1. Oke, sudah, kita refresh. Cek. Ya, betul ya, pertemuan 1. Kita buka.
Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ini yang akan diganti oleh teman-teman admin menjadi pendahuluan, diskusi, mandiri, sampai kepada referensi. Oke, itu membuat course dan kategori pertemuan. Kemudian menyiapkan menu, ya, menu pertemuan, pendahuluan, topik tadi yang kita ganti, ya. Oke, caranya seperti ini tadi. Ya. Ini topiknya tidak bisa diapa-apakan karena belum bisa diedit. Caranya edit adalah diklik yang hijau ini, turun editing on, sampai dia berubah jadi merah. Nah, maka kita bisa edit. Yang ini boleh dihapus, nggak apa-apa. Announcement ini dihapus saja, delete. Ya, oke. Kita edit ya. Ini boleh di sini, boleh langsung. Ya. Topik 1 tadi pendahuluan. Enter. Oke. Topik 2 materi. Enter. Topik 3 forum diskusi. 4 tugas mandiri. 5 kuis. 6 daftar pustaka atau referensi. Nah, ini yang harus dibuat dalam satu pertemuan. Ya. Satu pertemuan ini harus ada pendahuluan materi. Nanti terlepas dosennya memenuhi semua ini, ya silahkan menyesuaikan saja. Ya. Oke, ini cara membuatnya. Kita lihat di off, turn editing off. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti dosen akan lihat seperti ini, mahasiswa juga melihat seperti ini. Oke, berikutnya ini sudah ya, pendahuluan materi. Berikutnya kita menambahkan dosen dan mahasiswa dalam setiap pertemuan. Ya, ini tadi pertemuan 1 ini ya di materi KDM. Pertemuan 1 ini dosennya misalkan saya dan mahasiswanya tadi yang D3 keperawatan yang masuk 2019. Kita tambahkan, diklik di sini partisipan. Ya. Oke. Kemudian kita klik enroll user. Kan masih kosong ya, nothing display. Berarti belum ada mahasiswanya dan belum ada dosennya. Nah, inilah kemudahan kita kalau kita sudah buat cohort ya. Kalau kita tidak buat cohort, kita buat seperti ini, P07211 kita masukkan to main user ya. Terlalu banyak usernya ya. Sehingga kita perlu buat cohort di mana cohortnya di bawah sini. Ya, cohortnya tadi misalkan keperawatan nih ya, latihan D3 keperawatan. Kita klik sini. Nah, kemudian assign role-nya diperhatikan ya, mereka sebagai siswa, mahasiswa ya, student. Ya. Kemudian klik enroll. Oke, coba kita refresh. Oke, ini hanya masalah jaringan, jadi harusnya partisipannya nambah. Oke, sambil menunggu itu kita tambahkan partisipan lagi atau mahasiswa, dosennya ya. Tadi baru mahasiswa, kita nambahkan dosen. Oke, masih loading. Ya, kita tambahkan dosennya, klik enroll user. Kalau dosen kan kita sudah tahu namanya ya, cuma cukup 1 orang biasanya. Atau kalau dia tim dosen ya silahkan diisi ya. Misalkan ini tadi ya nama saya, pilih sebagai teacher ya, teacher. Kemudian enroll. Nah, ini masuk sudah karena 1 orang. Oke, kita ulang saja memasukkan cohort tadi, mungkin belum masuk.
latihannya, latihan sebagai student. Oke, benar, enroll. Oke, mungkin hanya masalah jaringan, tapi caranya tadi ya seperti itu ya. Seperti itu cara menambahkan mahasiswa, menambahkan dosen ya. Yang hati-hati tertukar adalah rule-nya ya. Karena kalau mahasiswa tidak bisa mengedit isi dari pembelajaran, hanya bisa melihat mengikuti pembelajaran. Oke. Atau kita coba yang lain saja. Tadi ada 3 orang. Sudah pernah dibikin. Misalkan ini ya, saya contohkan. Enroll. Ya, nah ini contoh ya. 3 orang mahasiswa dan 1 orang dosen. Ya. Student, teacher. Ya. Ketika nanti mahasiswa login, dosen login, dia bisa mengakses pertemuan satu ini. Ya. Kenapa? Karena dia diberikan peranan sebagai dosen dan sebagai mahasiswa di situ. Ya, oke. Berikutnya adalah, nah kalau ini ada terkendala login, ya, terkendala masuk, lupa password, lupa username, ya. Bagaimana teman-teman admin membantu dosen atau mahasiswa? Ya, tadi kita sudah sarankan kepada dosen atau mahasiswa ketika login awal diminta untuk mengedit profilnya, mengganti alamat emailnya. Pun kalau misalkan mereka kesulitan, kita akan bantu. Ya, bagaimana cara membantunya? Teman-teman ke dashboard lagi. Kemudian masuk ke site home. Ya. Kemudian ke site administration. User, pilih account, pilih browse list of user. Ya, browse list of user. Nah, ini siapa yang mau kita ganti atau kita bantu rubah passwordnya, ya. Misalkan saya lupa, ya, saya minta tolong admin, misalkan atau mahasiswa yang tadi latihan 2 lupa dengan username-nya, dengan passwordnya, ya. Ingat kalau tanyakan username-nya apa kemarin mahasiswa itu, NIM-nya P berapa? Contoh misalkan username-nya P0722. Nah ini aja ya, misalkan mahasiswa latihan 4 lupa dengan username passwordnya. Tanyakan ke mahasiswa atau dosennya apa username-nya. Maka kita masukkan sini dan add filter. No user. Nah, berarti mungkin ada yang kesalahan nih. Kita cek atau ini saja nih ya. Yang punya saya username-nya. Ini di remove dulu. Oh, oke. Ini coba masukkan first name-nya aja. Ini sepertinya username nggak mau. Kita masukkan first name. First name tadi contoh kayak tadi latihan ya. Latihan 4. Kita cari add filter. Nah, ini ada. Oke, ini dia lupa cara merubahnya adalah di gambar yang ini, edit. Klik edit. Ya, oke. Kemudian klik sini new password. Ya, new password. Misalkan kita ganti, ini harus ada kombinasi ya, 8 ya. 8 terdiri dari 8 karakter atau 8 huruf ya. Ada kombinasi huruf besar kecil dan ada
simbol di sini ya, atau alfanumerik ya. Misalkan add latihan 1, 2, 3. Kita lihat. Tidak ada, berarti ada spasi. Ya, nih. Kemudian kita update. Nah, itulah password baru yang dimiliki oleh mahasiswa yang dengan username latihan 4 tadi ya. Jadi langsung kita sampaikan, username-nya sudah passwordnya sudah diganti, ini passwordnya silahkan coba login ya. Itu kalau terkendala teman-teman dosen atau mahasiswa lupa password atau lupa username. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana teman-teman melakukan rekap atau pelaporan di setiap semester ya. Ini dilakukan di akhir biasanya setelah mereka melakukan pembelajaran, kita mau ngambil nilainya, aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen, kita bisa lakukan pelaporan. Oke, caranya adalah di sini kita ke dashboard, kemudian ke site home. Ya, kita mau lihat nih ya, kita mau lihat yang mana mau di rekap ya. Kita masuk ke mata kuliahnya ya, jadi perekapan ini berdasarkan pertemuan dalam mata kuliah. Oke, sambil menunggu ya. Ini kita masuk ke jurusan keperawatan. Misalkan kita mau merekap yang sarjana terapan keperawatan, misalkan di tahun 2020. Semester 8. Ini kosong ya. Kita rekap yang tadi saja, yang latihan tadi ya. Di PJJ tadi ya. PJJ. Ya, kemudian ini yang 2020 semester 1. Ya. Nah, ini kita mau melakukan pelaporan di mata kuliah KDM. Ya. Oke. Pertemuan 1. Ya. Nah, kita mau membuat report. Klik report laporan ya. Tinggal dipilih di sini ya. Laporannya apa? Apakah lab log? Lab log ini log akses ya. Kita lihat log aksesnya. Nah ini ya. Ini login. Berapa kali masuk sebagai apa? Mahasiswa nanti kelihatan. Ya, oke. Nama mahasiswa akan kelihatan. Ini saya sebagai admin ya. Yang masuk ke dalam pertemuan itu. Kemudian kita bisa melihat ini karena belum dibuat perkuliahannya sehingga kita tidak bisa melakukan rekap nilai. Kalau rekap nilai biasanya di sini di grade ya, di bagian sini navigasi sini di grade. Kalau dia dikasih nilai dia akan nih nilainya ya. Ada nilai di sini, kita akan tinggal download saja. Ya, pilihannya tinggal di ekspor saja ya. Jadi kalau dosen sudah ngasih nilai, mahasiswa sudah dapat nilai, ya sudah diinput di LMS, maka tinggal diekspor saja dalam bentuk Excel ya. Ini Excel spreadsheet ya. Tinggal di-download. Nah, nilai ini sudah masuk. Nah, ini pelaporannya nanti. Tapi kalau misalnya aktivitas dosen, aktivitas mahasiswa ya tadi di
log akses tadi kita bisa melihat. Ya. Oke, itu yang dapat saya bagikan hari ini ya. Eh, Tentu saja teman-teman admin perlu start di awal ya, sebelum pembelajaran sudah harus menyiapkan menu-menu rumah-rumahnya tadi sehingga masing-masing dosen bisa memasukkan materi perkuliahannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman admin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan masa pandemi COVID ini segera berlalu. Saya akhiri, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.